Hai hai, kalau kalian harus menggambarkan balapan MotoGP Le Mans dengan satu kata, maka menurut aku kata yang tepat adalah magic. Yes, bener banget ini magic, karena MotoGP di Le Mans ini gak bisa diprediksi. Tim bisa aja udah atur strategi ini dan itu, tapi pada akhirnya semua bergantung pada situasi. Dan hanya para pembalap lah yang bisa menaklukkannya. Dan Johann Zarco di Le Mans ini berhasil menaklukkan situasi ini dengan sempurna. Kita langsung masuk ke balapannya ya. Jadi ramalan cuaca udah nunjukin dari hari Jumat bahwa itu akan hujan sekitar jam 2 siang. Dan ketika para pembalap bersiap di grid, rintik hujan tuh udah mulai turun. Para pembalap tuh awalnya menggunakan ban slick dan mereka melakukan warming up. Dan ternyata lintasan sangat licin, lalu dikibarkan bendera putih yang artinya pembalap boleh menukar motornya. Dan ternyata semua pembalap masuk ke pit yang membuat race direction harus mengibarkan red flag karena ada aturan tidak boleh lebih dari 10 pembalap keluar dari pit lane. Jadi artinya prosedur start akan diulang. Dan pembalap udah ganti dengan ban basah nih. Tapi ketika pit lane dibuka ternyata hujan tuh udah berhenti lagi. Nah mereka melakukan sighting lap dengan ban basah itu. Tapi karena lintasan udah kering maka beberapa pembalap masuk lagi ke pit lane untuk ngeganti lagi dengan ban slick. Berdasarkan aturan baru prosedur start yang pernah kita bahas itu, artinya beberapa pembalap yang mengganti ban slick lagi harus siap untuk melakukan double long lap penalty. Nah jadi ada 9 rider yang stay dengan ban wet tersebut dan artinya mereka nggak perlu mendapatkan double long lap penalty. Maka balapan pun dimulai dan pembalap yang nggak ngeganti lagi dengan ban slick dan tetap menggunakan ban basah itu tidak bisa melakukan akselerasi di lintasan dengan baik. Nah disinilah drama mulai terjadi. Jadi Enea Bastian ini yang melakukan pengereman begitu agresifnya mengenai Pecco Bagnaia. Pecco mengenai Joan Mir dan motor Joan Mir mengenai stang daripada Johann Zarco. Disinilah keajaiban terjadi di mana Zarco tetap bisa bertahan dan masuk kembali ke lintasan walaupun dia harus melewati gravel trap. Dan yang lebih magic lagi, Zarco mengatakan bahwa tuas motornya rusak. Oke, kita beralih dulu ke pembalap yang tadi switch lagi ke ban slick. Oke, jadi Fabio tuh melakukan start yang sangat bagus. Terus dia tuh bahkan bisa memimpin di depan Marc Marquez. Dan dia adalah pembalap yang pertama kali melakukan si long lap tadi. Dan setelah kembali ke lintasan, ia turun ke posisi tengah dan berada di antara para pembalap KTM. Tapi gak lama kemudian, Fabio terjatuh di tikungan 14. Memang dari Red Bull Rookies Cup juga udah banyak banget pembalap yang jatuh di tikungan itu. Hujan kembali turun nih dengan deras. Pembalap yang tadi tuker ke ban slick akhirnya balik lagi ke pit untuk mengganti dengan ban basah. Marc Marquez adalah salah satu yang pertama untuk menukar ban yang diikuti oleh Alex Marquez. Sementara Vermin masih melakukan satu lap lagi dan akhirnya masuk juga mengganti ke ban basah. Karena memang hujan udah cukup kenceng gitu kan. Nah jadi saat ini tuh yang memimpin adalah si Jack Miller diikutin oleh Johann Zarco. Nah Jack Miller kemudian terjatuh juga di tikungan 14 dan akhirnya Johann Zarco memimpin. Setelah Marc menukar bannya dengan ban wet, akhirnya Marc Marquez bisa berada di posisi kedua dan berjarak 8 detik dari Johann Zarco. Awalnya Marc Marquez berkeinginan untuk mengejar Johann Zarco, tapi ketika dia udah nge-push motornya, dia lihat jaraknya tuh semakin jauh. Jadi akhirnya dia berpikiran bahwa oke, ini kayaknya nggak mungkin untuk mengejar Zarco. Yang paling penting adalah dia harus menjaga jarak dengan Alex Marquez yang ada di posisi 3. Tapi sayangnya Alex Marquez harus terjatuh walaupun sempat rejoin lagi race, tapi terjatuh lagi. Dan yang berada di posisi 3 adalah Pedro Acosta. Awalnya kita berpikir bahwa oke, podium kayaknya bakal Zarco yang menang, Marc Marquez dan juga Pedro Acosta. Tapi ternyata Pedro dan Viñales yang menggunakan ban belakang medium tidak bisa menahan ban soft yang digunakan oleh Vermin. Dan Vermin berhasil melewati Viñales dan juga Pedro Acosta untuk podium ketiga. Dan tentunya Johann Zarco melenggang untuk bisa menang di home race-nya. Dan bagi Johann Zarco sendiri kemenangan ini tuh lebih dari sekedar kemenangan. Ini adalah sesuatu yang dia nggak bisa gambarin dan dia selalu bilang ini adalah magic gitu loh. Ia menjadi pembalap Perancis pertama yang menang di home race-nya sejak Pierre Moneret pada tahun 1954. Bahkan Fabio Quartararo di musim terbaiknya dulu dengan Yamaha itu juga belum pernah menang di Le Mans ini. Dan yang membuat momen ini semakin emosional, Zarco tuh mengundang mamanya untuk pertama kali menyaksikan langsung balapan. Karena biasanya ibunya tuh gak mau diajak ke track, dia maunya nonton di rumah aja. Tapi kali ini tuh Johann Zarco tuh minta untuk mamanya ikut biar bisa menyaksikan kemeriahan di Le Mans ini. Dan kayaknya itu doa ibu juga gak sih? Dan kalau lihat gimana papahnya dan mamanya tuh seneng banget waktu akhirnya Johann Zarco menang.
Aduh itu bener-bener touching banget sih, apalagi kan pas nih hari ibu. Jadi bener-bener magic banget lah pokoknya. Zarko mengatakan bahwa dia selalu mengikuti sejarah motorsport karena dia memang suka banget. Dan dia tahu apa arti kemenangan ini. Saat Mir menyentuh stang dia, handlebar dia tuh udah pikir bahwa oke, aku gak akan bisa nerusin ini. Apalagi saklar mode elektroniknya rusak. Tapi ternyata dia berhasil bertahan dan menang gitu loh. Ketika Mark mulai mendekat dia udah sempet kayak aduh Mark nih udah di tempat hujan gini biasanya dia paling oke, tapi ternyata setelah 1-2 lap dia sadar banget bahwa bannya masih punya grip dan ritme balapnya juga bagus, membuatnya mulai sedikit rileks saat menghadapi balapan. Walaupun dia bilang lap terakhir itu tuh dia berasa kayak lama banget karena mungkin kondisi bannya juga dan dia udah terlalu kayak tegang kali ya. Buat Marc Marquez sendiri yang sekarang akhirnya kembali memimpin klasmen mengatakan bahwa kalau aja dia itu nggak jatuh waktu di Jerez lalu, dia nggak bikin kesalahan, mungkin kejadiannya beda nih. Di Le Mans ini dia pasti akan tancap gas banget dan akhirnya dia akan jatuh di Le Mans. Tapi karena dia udah bikin kesalahan di Jerez, nggak dapet poin, jadi akhirnya dia fokus dan bilang oke, tenang dan jalanin ini dengan hati-hati, jangan buat kesalahan lagi. Strategi yang diambil oleh Johann Zarco juga dia selalu berkomunikasi dengan Lucio Cecchinello untuk selalu melihat radar angin, dimana kalau di Le Mans itu memang kalau sudah diprediksi hujan itu pasti bakal hujan. Tapi serius sih, balapan di Le Mans kali ini tuh bener-bener magic banget. Oh iya, by the way, Fabio Quartararo yang gagal finish juga mendapatkan penalti yang akan dilaksanakan di Silverstone nanti pada saat FP1. Jadi nggak bisa ikut 10 menit pertama FP1 dikarenakan dia mengabaikan instruksi dari Marshall untuk tidak melanjutkan balapan. Ya, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir wajar ya, ketika ini di home GP dia juga pengen nunjukin yang terbaik, dia ngerasa motornya oke. Tapi ya udah, it might not have been the day for the blue, but with Zarco on the top, the crowd at Le Mans still had every reason to celebrate. Keren. Kalau kamu boleh kasih skor, berapa poin untuk Le Mans kalau yang tertinggi adalah 100? Tulis di kolom komentar dan terima kasih sudah mendengarkan.